Itu kadang-kadang effort lo bikin webinar tuh gak sebanding sama kayak udah nggak jelas, udah kompleks, tapi lo nge-treat dengan cara dulu gitu yang dianggapnya lu tuh ikut-ikutan tren juga nih, gagal-gagalan. Enggak sih, iya sih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sama kita ada Aiman dan Andika. Ada Yudo ya. anjing. Pokoknya welcome back to Crypto. Welcome back to Crypto. Ini edisi keempat. Edisi kelima. Oh, 5. Kelima dong. Kan keempat kita udah upload. Oh iya, sorry. Nah, Oke, edisi kelima. Nah, di edisi kelima ini spesial man. Kenapa Special spesial? edition? Karena kita nggak berdua doang. Oke. Kita nggak berdua doang. Jadi Kita hari ini ada narasumber, ada Emir. ya. Emir ini Emir ini dulu bos kita. Terus kita suhu kita juga. Jadi Emir ini CEO Epitomi. Ya. CEO Epitomi kan ya? Bener kan sih? Iya boleh lah. Nah, jadi di sini kita bertiga bakal ngebahas tentang tren digital selama pandemi ini nih. Iya. Ada apa aja sih perkembangan sama di dunia digital ini selama pandemi gitu. Sama perkembangan tentunya digital marketingnya juga. Iya, pasti. Digitalnya aja. Kan sih ngomong itu. Kan digital doang, nggak ada marketingnya. Ya udah, lu lanjut deh. Netizen ada yang komen gak sih kalau misalnya ngerokok buka terus gue tutup lagi itu ada yang komen nggak? Harusnya enggak sih, tapi kan karena lu mention sepertinya nanti bakalan. Iya. Ya udah lah, fuck netizen ya. Itu nggak boleh juga ya kayak gitu. Ada. Gue baru inget tadi itu gue ngomong call. Konkol. Lu ngomong yang jelas makanya, kalau lu bindeng dikit tuh bahaya. Anjing. Oke. Pokoknya kita no sensor lah hari ini lah. Iya. Emang nggak pernah disensor? Nggak pernah disensor sih. Cuma dipotong. Nggak asik udah. Oke, jadi mungkin kita langsung aja tanyain lah ya. Apa nih? Sama Mas Emir. Mau nanya Emir apa? Tren digital kalau menurut lu sekarang tuh kayak gimana sih Mas? Karena kan kita nih di selama pandemi ini bukan dipaksa sih, mau nggak mau udah beralih ke digital semua kan. Yep. Mau dari campaign udah pasti udah digital, udah dari kapan. Terus yang activity juga pasti udah dari kapan gitu kan. Nah itu ada WFH dan school from home juga. Mungkin nggak tahu kalau school from home capek apa nggak tahu. Kalau WFH sih Capek lah, lu sebagai orang tua pasti capek banget tuh. Oh ya kalau sebagai orang tua iya, cuman anak gue belum sekolah. Ya intinya platform digital, pokoknya aktivitas digital tuh selama ini yang lagi ibaratnya naik banget kan, kayak webinar, zooming itulah Zoom, terus virtual event juga. Gitu. Nah terkait webinar ini, Zoom ini ada istilah itu kan, tau kan lo Zoom fatigue itu? Zoom fatigue gimana tuh man? Gue ngulang lagi ya? Iya nggak apa-apa man, jelasin lagi man. Jadi Zoom Gue lupa juga soalnya. Istilah yang lu ngerasa capek banget nih, padahal lu cuma meeting online cuma selama sejam gitu. Kurang bersyukur berarti ya. 40 menit gitu. Kurang bersyukur berarti lu. Harus banyak bersyukur man, masih ada kerjaan man. Karena Masih ada kerjaan, nggak harus kemana-mana, masih aja udah dikasih Zoom fatigue, apa masih ada istilah kayak gitu. udah digampangin ya padahal. Udah tinggal di rumah, Gue nggak ngomong-ngomong. malah dinasehatin. Ya jadi istilahnya ketika kita ngerasa capek banget lah setelah kita meeting yang cuma sejam, yang harusnya meeting online tuh mempermudah pada offline, tapi justru lebih capek karena kita lebih ibaratnya konsentrasi kita tuh kebagi banget, kita harus konsen sih ngomong apa, ngomong apa gitu. Gitu, dan gue pun ngerasain banget itu. Kayak nggak nyampe 2 jam, paling kayak cuma sejam deh, 40 menit itu tuh udah kayak Kan ngerasa, harusnya kan dipotong Zoom-nya. aduh kalau free. Free. Gue ngerasa banget deh capek gitu. Kalau lu ngerasa itu juga nggak sih, maksudnya kayak capek abis? Gue sih sebenarnya nggak pakai Zoom sih, gue sering kan pakai Google Meet, nggak putus-putus. Jadi kadang meeting ya sejam 2 jam tuh ya. Emang kantor lu belum beli yang license apa gimana sih? Gue udah. Oh ya udahlah, maksudnya kalau masih bilang dia 40 menit, lu ngatain kantor dia nggak gitu banget, maksudnya kayak tentang dia kantor itu. Nggak gitu. Ya emang sih, maksudnya abis kita meeting tuh pasti ada rasa yang capek lah, karena posisi kerja juga ngaruh juga sih. Soalnya kan kalau di rumah kan kadang kita sambil lokasi kadang sambil telentang ya kan, terus lesehan ya kan, kena-kenanya kita aja gitu. Terus juga memang yang bikin capek juga mungkin abis Zoom itu, atau kadang pas lagi Zoom itu kita masih sambil ngerjain
sesuatu yang lain Nggak gitu. multitasking juga ya. Dan emang fokus kita juga harus benar-benar kan pada saat meeting online itu, karena ya internet kadang nggak stabil ya kan, kita halo gitu. Terus sih. Nah kalau menurut lu gimana nih Mer? Bosen lah Zoom. Bosan ya? Iya. Tapi terkait Nggak bisa ini ya, tapi aja nggak bisa ganti experience Offline. gue tergantung ya. Gue kalau gue Zoom apa tadi istilahnya? Zoom fatigue kan? Zoom fatigue ya? Zoom fatigue, merasa bosan Zoom itu kalau misalnya tergantung kan, kita misalnya setiap hari tuh ada aja meeting sama beberapa kan. Gue tuh Zoom setiap hari ada kali 2-3 kali lah Zoom meeting gitu, rata-rata lah ya. Tapi kan beda-beda tuh kliennya. Misalnya, kalau sama klien yang muda-muda sih, wah jadi katain tua ya. Gak apa-apa lah. Tapi kalau sama klien yang ngomongnya, itu tergantung juga bre. Lu bayangin gak sih? Lu baratnya kan lu ngeliat apa di Zoom meeting itu kan lu ngeliat layar atau Google Meet atau apalah itu ya, lu ngeliat layar. Lu ngedengerin, terus lu ngomong, lu basically lu kan dengerin podcast gitu. Iya. Iya kan? Lu kayak lagi nonton video gitu. Kalau misalnya Sama kayak dengerin kita. iya. Ya subscribe ya. Iya, oke, benar subscribe. Jadi kayak baratnya lo kalau dapatnya lagi meeting yang seru gitu, lo bisa bercanda lah, lo bisa pakai background apa. Itu aja sebenarnya sama aja kayak di dunia asli lah, meeting sama apa yang satu frekuensi. Lo tetap inilah. Cuma kalau udah meeting sama yang rada-rada yang serius gitu, formal, serius di Zoom pula. Udah sih, lo pasti bakal kayak iya sih. tidur banget. Habis itu apalagi lu yang kayak mesti pakai boxer tapi masih pakai batik gitu. Iya benar ya. Ada banget. Maksudnya ya tergantung. Kalau Zoom-nya sama satu frekuensi sama teman-teman yang masih berjiwa muda, yang udah bercandaannya, buat gue sama aja. Tapi experience Zoom itu ya tetap aja nggak pernah bisa gantiin yang namanya meeting beneran lah ya. Maksud gue kayak gitu. Meeting tatap muka ya. Karena kalau meeting tatap muka pulangnya kita bisa ngopi, Pak. Betul. Terus kalau meetingnya juga di apa tempat-tempat yang itu ya, kan biasanya cuma dikasih selipan kan? Iya. Selipan apa ya? Ada kue. Oh iya. Iya. Kan kalau ini kan kita mesti sediain sendiri. Itu sih. Terus apa lagi nih? Terkait nggak selain webinar deh, maksudnya yang model kayak live streaming langsung tatap muka kan nggak cuma ada Zoom, ada kayak Instagram Live ramai juga kan. Instagram Live tuh ramai banget maksudnya. Ini ngomongin webinar nih ya. Nggak apa, intensitas orang make Instagram Live itu kayak setiap hari tuh pasti ada. Pasti. Setiap hari nggak kayak dulu gitu yang orang cuma iseng aja. Iya. Kalau nggak sengaja kepencet ke skip ya. Nggak sengaja temen lagi live kan. Anjing pencet lagi. Udah ada yang join ya? Udah ada yang join. Anjing. Malu juga soalnya. Kalau lagi benar, kalau lagi enggak. Pas kelihatan. Ya enggak, ya udah lanjut maksudnya. Enggak. Gimana sih? Lagi enggak bener tuh apa? Iya. Enggak, maksudnya kayak Lu bukan di GL live tuh kayak. Nah, itu gimana tuh? Kan banyak juga maksudnya brand yang beralih ke situ. Iya, mau nggak mau lah. Iya, mau nggak mau lah. Ya, gimana caranya lu mau bikin press conference beneran juga nggak bisa. Menurut lu efektif nggak sih? Balik lagi sih, gue kayak lu bikin press conference misalnya beneran itu lebih jelas lah. Iya. Kalau sekarang kan kayak tapi ini teknologi webinar ini sebenarnya udah obsolete banget. Kayak dari tahun berapa tuh udah banyak banget yang ngomongin itu. Maksud gue kayak di tahun 2000-an awal lah, orang-orang tuh udah pakai webinar. Kayak kalau lu pada ikutan yang inbound gitu-gitu, Google itu kan basically itu webinar. Iya kan? Iya. Webinar dengan cara yang interaktif yang kayak keren lah gitu. Maksud gue ketika gue buka dulu inbound, dan inbound itu inboundnya si HubSpot kan itu udah dari tahun berapa gitu kan? Iya sih. Udah lama banget. Terus yang kayak dia ada video-videonya, dia bisa di next segala macam. Mungkin itu salah satu bentuk yang paling webinar lah yang pertama yang gue lihat gitu. Nah yang sekarang ini webinar apa enggaknya, buat gue webinar udah benar-benar kayak berubah makna banget ya. Kayak semua yang ada Zoom meeting tuh dibilang webinar gitu. Kayak lo share slide, share screen itu udah webinar gitu. Ya mungkin iya juga ya, tapi gue juga nggak udah sering itu gitu ya. Kayak orang-orang bener-bener kayak semua webinar, tapi emang harus ya.
harus banget lah. Kalau buat gue sekarang mungkin salah satu, bukan mungkin lagi, memang mesti lah lu sebagai brand atau sebagai apapun lu mesti ngelirik ke sana gitu. Dan saking penuhnya itu webinar, kayak sekarang setiap hari ada aja. Ada aja. Sign up ini, sign up itu kan. Ya bagus lah buat teman-teman yang di rumah lagi cari kerjaan. Ya saat yang tepat sekarang untuk progres kan. Iya. Terus Tinggal juga, one click away kan. iya, terus juga kan selama pandemi ini dari awal sampai akhir kan kita dituntut untuk semuanya aktivitas virtual gitu kan. Terus kita juga sebenarnya kayak ikut-ikut event online ini jadi kayak kok ini panjang banget eventnya, lama banget eventnya gitu. Nah itu kalau dari lu sendiri yang udah sering kali ngerjain project kayak gitu gimana sih Mas? Dari audiensnya Jadi sendiri. itu kadang-kadang effort lo bikin webinar tuh gak sebanding sama kayak audiensnya kali ya, audience retentionnya itu. Buat gue live gitu ya, di manapun deh, YouTube, IG live, go live. Iya, Di Go Live, Joy Live. iya semua platform yang bisa lo live deh. Lo tuh harusnya kejar KPI-nya adalah audience retention. Benar. Bukan cuman sekedar bagus-bagusan. Nah, Banyak yang dipasangin frame apa. iya, maksud gue kalau lo ngincernya live bagus-bagusan, ini tuh lo nge-treat online, treatment lo terhadap online ini sama offline lo samain. Iya sih. Kan kalau offline semakin bagus stage lo, semakin bagus ini lo, itu ya ngaruh lah, karena lu sebagai orang yang datang ke sana lu langsung experience it langsung kan gitu. Kalau di online gue rasa KPI-nya bukan bagus-bagusan deh. Kayaknya better lu mulai ngecek deh teman-teman yang menggunakan kayak IG live, YouTube live itu mulai harus kayak ngecek gitu loh, kayak retention lu berapa menit. Jangan dengan effort yang luar biasa gitu ya, dengan lu bikin apalah 4D, 5D, 6D ada. Nggak ada kayaknya. Belum nyampe itu 4D, 5D itu berarti udah masuknya Interstellar ya. Iya. Kita ngomong itu aja deh kalian. Ya pokoknya intinya sebenarnya kalau yang dikasih frame, pokoknya yang hanya buat mempercantik aja, bukan tujuannya ke situ gitu kan. Karena lebih efisien kan yang namanya kayak IG live atau itu kan lebih ke interaktif, kayak tanya jawab aja kan. Soalnya banyak juga brand yang kayak naruh di situ nanti treatmentnya udah kayak TV. Masukin ada TVC-nya lah. Wah, ini kayak omongan gue tadi deh. Iya, makanya mengulang Mas. biar ada Jadi tadi omongin dari backstage, sekarang ngomongin lagi di sini. Ya basically tadi pokoknya poinnya adalah konklusi dari tadi pertanyaan lo itu jangan nge-treat platform-platform ini seperti nge-treat TV, nge-treat offline gitu lah. Ingat deh, yang penting kata kuncinya adalah audience retention. Kalau lo bikin frame itu bikin orang-orang jadi lebih lama, bagus buat lo gitu. Tapi kalau lo udah bikin frame terus orang malah jadi kayak enggak deh, kayaknya males gitu. Ya lu jangan pakai itu gitu. Basically kan gitu. Tapi kan maksudnya ya memang nggak bisa 100% offline dipindahin ke online ya. Cuman kan memang ada beberapa brand juga yang mau ngasih experience ya looks-nya keren sih gitu kan. Cuman maksudnya mereka juga pengen ngasih ke audiens mereka tuh feel-nya kayak ini online tapi lu berasa kayak offline gitu kan. Si bisa tuh. Maksudnya bisa gak gitu? Ya sebenarnya sih enggak, mungkin ini kali ya, kayak added value itu kan juga penting ya dalam produksi kan ya. Produksian kita mau produksian kayak lo perlu kasih production value lah gitu. Cuma baik lagi tadi, kalau nge-treat production value itu it works kalau lo di offline. Banget deh. Maksudnya lo beda dong datang ke misalnya IEMS ya kan? Iya, IEMS atau GIAS ya. Dengan SPG-nya itu kan ada nilai lebih kan. Takut dia. Takut dia bilang gitu. tapi udah rubah mukanya. Tapi ya kan bener nggak? Iya bener. Maksudnya ada reason kayak lu pakai SPG, mereka tuh berpuluh-puluh tahun pakai SPG, namanya exhibition mobil segala macam, pakai SPG ya karena mau nambahin value. Sekarang pertanyaan gue, kalau itu diterapkan dalam dunia digital, wow. Apa itu? Grimsky gak sih? Enggak, belum ya. Tadi kalau misalnya nggak apa-apa tuh Mas Andika. Kalau misalnya itu diterapkan di dunia digital, itu kan masih big, masih tanda tanya besar. Apakah menggunakan SPG di dalam lu pindahin ke Zoom
efektif atau enggaknya. Jadi balik lagi ke tadi gue bilang. Nggak lucu juga sih kalau ada di Zoom. Ada man. Ada. Jadi ada satu brand smartphone. Itu sih kalau misalkan gue lihat 3D-nya oke banget. Jadi ada launching produknya gitu, dia ngasih experience virtual experience gitu. Dia bikin kayak semacam booth, terus ada virtual SPG-nya gitu asalnya. Virtual SPG kan itu? Enggak, itu orang asli, maksudnya asli, tapi kayak virtual gitu dia. Kayak hologram. Bukan hologram, mungkin dia shoot di green screen kali ya, di record, ditempel di situ. Gitu. Oh, Iya, asli tapi nggak asli. Maksud gue itu kan tadi balik lagi ke itu. Kalau misalnya it works, lu pakai virtual SPG sama kayak audience retention lu bertambah jadi berapa misalnya tadi cuma 10 menit kan ada virtual SPG jadi 30 menit, ya silakan. Iya sih. Berarti yang terpenting adalah message yang mau disampaikan itu nyampe ke audiens ya kan. Karena orang-orang mungkin ya, ini juga problem dengan infrastruktur internet kita yang belum segitu bagusnya. Buat gue juga infrastruktur kayak di US atau di mana yang udah stable gitu, tetap aja ketika lu semua pada pakai internet untuk di rumah masing-masing ya juga jebol kan. Iya sih. Jadi emang kayak buat gue, mungkin kalau gue pribadi gue akan lebih nge-treatnya kayak lu mau ngomongin apa, lu mau gimana, udah itu dulu aja, goals lu dulu aja, nggak usah kayak gimmick production value itu kita bisa pikirin, tapi kalau bisa yang menunjang kayak retention tadi aja, KPI-nya itu aja, retention. Kadang-kadang lu bikin yang berat-berat kan juga internet lu juga sih kuat juga tuh orang-orang kan. Iya makanya itu. Apalagi pakai Indigo. jadi banyak banget variabel-variabel yang tadi itu kayak misalnya dari orang yang nonton, ya kan. Yang namanya kayak lo sekarang di dunia industri digital ya, yang so-called industri digital ini, yang kita perebutkan atensi kan. Iya, benar. Atensi orang tuh makin lama makin kayak sedikit banget minim sih. Jadi kalau terlalu banyak kayak hal-hal yang menyulitkan gitu ya untuk kayak orang nyampe ke pesannya, kecenderungannya mungkin orang udah cabut. Itu juga bikin retentionnya kayak kecil kan. Jadi emang udahlah kalau buat gue production value oke, gitu. Lu mesti nambahin lah. Nggak oke juga kalau cuma lu misalnya IG live doang. Tapi kalau itu it works juga buat kalian ya lu lakuin aja gitu. Karena sebenarnya masing-masing brand itu punya punya caranya masing-masing ya, tergantung audiensnya juga. Punya cara masing-masing, tapi kadang-kadang tadi itu gue bilang kalau gue kritiknya tadi itu ya kadang-kadang lupa audience retention tuh di skip aja buat mereka gitu. Oh iya sih. Nggak jadi KPI-nya. Nggak jadi KPI. KPI-nya gagah-gagahan lah gitu, ngerti gak sih lo? Keren-kerenan ya. Menang prosesor kayak gitu kan prosesornya berapa? Iya sih. Pokoknya nonton cuma 5. Iya. Jangan rasa Candika gitu, yang live-nya cuma dari rumah doang, yang nonton bisa banyak gitu kan? Iya. Ya kadang yang simpel itu malah orang banyak yang nonton. Iya, makanya maksud gue tadi sebelumnya yang ngomongin VUCA tadi ke-delete ya? Iya. Apa VUCA? Ya VUCA itu tadi volatility, terus uncertainty, complexity, ambiguity itu. Kalau nge-treat dengan cara lama, padahal eranya udah era kayak sekarang gini, era-era di mana volatility, volatile gitu ya, udah nggak jelas, udah kompleks, tapi lu nge-treat dengan cara dulu gitu yang dianggapnya nge-treat orang kayak tadi Aiman bilang kayak nonton TV gitu, ya pasti ke-disrupt, pasti banget ke-disrupt. Misalnya kayak let's say ada case tadinya misalnya Zoom sama Skype gitu ya. 2019 orang nggak tahu Zoom apa. Iya. Bohong kalau dia yang tahu, coba lu tanya siapa. Ya gue tahu aja dari dulu yang pas awal-awalnya kita nge-zoom apaan Zoom gitu. Nge-zoom itu masih pada definisi awalnya, nge-zoom tuh ya udah gitu kan. Zoom in, zoom out dan Zoom in, zoom out. Orang kalau mau conference call pasti Skype. Iya. Iya kan, Skype tuh top of mind banget gak sih? Kayak lo level 1 lah Skype tuh udah pasti. Paling kalau nggak pakai Skype pakai apa ya? Google Hangouts mungkin atau apa gitu. Tiba-tiba 2020 orang bisnis decision maker, stakeholder semua tiba-tiba pakai Zoom. Cuma karena mungkin salah satu alasannya itu tadi, ada banyak banget fitur di Zoom yang lu nggak pernah bisa pakai di Skype karena Skype kayak gue udah megang market. Iya. Nggak dikembangin lagi ya. Gue punya database manusia berpuluh-puluh ratus juta, udahlah gue menang. Ternyata Zoom dengan mungkin nggak tahu, kalau gue pribadi gue pakai Zoom, gue sekarang ada virtual background tadi kan yang kayak lo bisa di rumah tapi kelihatannya kayak di dark down ya kan, itu di mana lah. Nah, sekarang ada filternya juga. Bisa pakai filter juga, stiker juga. Oh iya. Iya.
kayak modelnya kayak kalau mindahin kamera kalau pakai apa snap itu ya, snap kamera. Jadi nggak cuma virtual background doang lah. Atau jangan-jangan ini konspirasinya Zoom. Oh, kejauhannya. Iya, tapi kan itu membuktikan banget di era VUCA ini, VUCA tadi. Ya lo mesti benar-benar inilah punya agility yang cepet banget. Lo mesti benar-benar pandai melihat itu. Kalau lo stand dengan apa yang lo percaya, kayak misalnya nge-treat, kan banyak ya ini. Gue nggak ngomongin banyak brand-brand yang sudah established gitu ya. Itu tadi gue bilang tadi, ini balik lagi case tadi gagah-gagahan itu. Pengen live-nya gagah-gagah lah, inilah kayak gini. Ya ternyata yang nonton dikit kan bete juga kan lo. Buat apa? Effortnya udah secapek itu, udah segini itu gitu. Ternyata yang nonton dikit ya. Ya meskipun bisa di playback ya, di-upload lagi gitu kan. Cuman kayak ya kalau gitu playback aja nggak salah. Iya, tapping aja kan gitu kan. Anjing iya bener. Iya kan? Ngapain aduh. Lu di tapping lu bisa dengan santai gitu, maksud gua kalau tapping kalau salah lu bisa Masih bisa ulang. Edit dulu lah apa. Live itu lo gak sih Gus, ya maksudnya teman-teman kayak lu semua yang di digital kita ya, itu kan paniknya kerasa banget kan. Kayak pas lagi live, gimana nih, ntar internetnya gak kuat, putus apa gitu. Ternyata yang nonton cuma 30-40, pas lagi di playback ternyata nonton 3.000-4.000, ya udah tapping aja. Gak usah deh live itu nggak usah, bikin capek doang. Atau lu bayar Reza Candika aja dulu. Iya, nah. Lu pakai influencer aja kan, Reza Candika suruh ngomong. Iya sih bener juga sih. Karena nggak semua ini juga salah satu ya, kita nggak punya human resource moderator. Untung waktu itu yang gue kerjain moderatornya bagus gitu. Shout out tuh. Oh, kemarin ada project ini juga ya? Ya ada project itulah ya, project itu punya moderator yang bagus, itu salah satu cara untuk lo mempertahankan audience retention tadi. Karena ini gue sering banget kan. Ada perusahaan-perusahaan, gue nggak usah sebut ya, bikin itu moderatornya tuh anak magangnya, yang ngomongnya kayak silakan bapak satu jelaskan. Iya. Kaku banget. Ya, seru sekali ya. Suka. Itu penting juga tuh. Betul. Anda bingung mau ngomong apa ya? Nah, lo selama yang kemarin ngejalanin, lo udah, kalau gue personally belum ada project yang running untuk kayak webinar atau apa. Nah, lo kemarin selama ngejalanin itu, yang lo rasain nih, maksudnya kesulitannya dalam ngejalanin itu apa nih? Pertama infrastruktur sih, jelas banget. Kayak internet tuh di sini lo mesti mungkin banget, lo harus banget yang satu banding satu ya, istilahnya ya. Apa sih kayak speed download upload itu 1:1 gitu. Kalau lo bener-bener ngandelin kayak let's say ya semua kebanyakan dari kita kan pasti masih pakai First Media, pakai IndiHome, ya tolonglah tuh sebutin aja lah namanya. My Republic. Nah, lanjut lagi siapa lagi? banyak. Oksigen ada nggak sih? Ada Oksigen ada kan? Balinet. Excel Home. Excel Home tuh. Tolong lah Excel Home ya kan, apa yang Anda janjikan sama apa yang kita rasakan tidak sama tuh. Bisnet. Itu problem pertama, infrastruktur Indonesia mungkin belum terlalu kuat kali ya. Untuk itu, jadi kayak masih ada ketakutan tuh kayak tiba-tiba putus. Iya, serem banget. Lo lagi live tiba-tiba putus gitu. Internetnya. Azan. Oke, berarti 5 menit dengerin azan dulu. Oke, tahu dulu. Iklan. Divisi masuk ya. Iya. Sopan lagi ya man ya? udah record dia masih nanya apa lagi gitu. Seakan-akan gue sebagai narasum jadi kayak kapasitasnya kayak lo nggak tahu gitu. Aduh. Nah terus kali berarti kan kalau misalkan itu bridging lo ya? Iya. Ini tadi kan Emil ceritain Emil kan nyeritain kesulitan dia tuh. Oh iya. Nah lu kan, kalau gue kan personally tadi ngomong gue belum pernah ngejalanin event seperti itu, aktivitas seperti itu. Oh iya. Lu kan kemarin sempet tuh virtual event. Oh iya, sempet gue ngadain kayak virtual tour sih. Itu virtual tour ya memang kalau dari yang beberapa kali acara kantor itu emang ada peningkatan sebenarnya. Jadi dari audiensnya ada peningkatan gitu. Terus
Ya sebenarnya sih kendalanya kalau menurut gua stabilitas, misalnya gini, kita di operator internet stabil nih, tapi di audiensnya kan belum tentu gitu. Jadi kayak kemarin gua ada virtual tour gitu, gua kan operatornya nih, present lokasinya itu. Nah itu di guanya mulus, mungkin yang diterima sama sana tuh patah-patah gitu. Ada SPG-nya? Enggak ada SPG-nya, enggak ada SPG-nya. Anda jangan mancing-mancing lah. Kan ngomongin virtual tour gitu. Enggak. Jadi itu gue ngambil source juga sih, maksudnya minjem source dari gue lupa website-nya mana. Gitu. Itu kayak menceritakan tentang Masjid Hagia Sophia itu di Turki. Ya, gue pun belum pernah kesana. Terus amin. Kan belum pernah kesana, amin. Ya mudah-mudahan kesana gitu loh, sekalian umroh gitu loh mas. Amin. Lu mau umroh apa mau ke Hagia Sophia? Umroh tuh nggak boleh tujuannya di bareng-barengin gitu. Tujuan lu tuh ya umroh dulu pak. Lillahi ta'ala ya. Benar, iya lillahi ta'ala. Iya nggak sih? Iya. Anjing gue merasa. Lillahi ta'ala. Gimana sih nama Kaliman Bahadi? Nama gue Amir Syah. Muhammad Fauzan. Tapi muka gue Cina. Cina Semarang. Anjing. Ya gitu sih, maksudnya kendalanya cuman itu aja sih. Karena gue nggak tahu mereka tuh, maksudnya audiens ini tuh nangkapnya sama atau ada delay atau lag gitu kan, gitu sih. Sama kalau gue sekarang tuh ngerasanya kayak lebih ke kadang kan ngejual key message gitu kan. Nah kayak kemarin kan masih ada yang key message-nya tuh lebih ke pandemi gitu kan. Cuman kan sekarang tuh kondisinya orang tuh udah jenuh sebenarnya sih sama pandemi. Ya udah capek lah. Iya capek gitu loh. Orang lagi enak-enak, PSBB lagi ya kan, rem darurat ya kan, razia masker lagi. Lagi enak-enak PSBB lagi maksudnya apa sih? Ya enggak, maksudnya. Ya itu kan bukan ini lo jenuh pandemi tuh aneh lah. Pandemi kan. Iya enggak, maksudnya jenuh dalam artian gini. Wah salah tuh nggak politically nggak korek tuh. Lu bakal serang netizen habis ini. Iya udah, gue tag Anies Baswedan. Ya enggak, maksudnya karena gue sendiri pun kayak ada PSBB lagi tuh kayak ada rasa trauma juga sih sebenarnya sih gue. Gimana? Takutan tersendiri. Kayak kan ini kondisi makin parah. Gue kan berharapnya ini kita sudah semakin membaik gitu. Ternyata kondisi semakin parah. Kan kita kan diambang nggak pasti gitu loh. Nanti kita ke depannya mau gimana gitu kan. Vaksin belum ada. Terus juga kayak kita sebagai agensi juga maksudnya untuk campaign juga kita mau bikin apa lagi gitu. Karena ini tren kan begini banget, roller coaster banget gitu. Jadi kayak gue ngebaca tren tuh, masa gue ngangkatnya ini lagi sih? Nggak bisa tuh, cuma ngingetin protokol kesehatan doang tuh nggak bisa. Iya nggak bisa gitu, apalagi kemarin kayak gue nonton podcastnya Dedi sama Dr. Tirta tuh. Nonton apa dengerin? Nonton. Kan gue nontonnya di YouTube. Oh iya, oke. Nah itu kan intinya kayak semuanya memang nggak pasti gitu. Arahan-arahannya juga nggak pasti kan gitu kan. Jadi kita yang di bawah ini sebagai rakyat ya kan, kita juga bingung gitu loh. Kita mau campaign lu masih memperbanyak akal-akalan si miskin. Tapi kalau misalkan ngangkat kayak bukan antisipasi kayak antibody. Bukan antibody, kayak antivirus. Kayak rasa kasihan orang gitu, itu kan empati ya. Ngangkat rasa empati terus juga kayak bikin orang tuh ya kok ngangkatnya empati lagi gitu. Kan kita harus bangkit gitu loh. Nah itu yang baca untuk tren-tren kayak gitu tuh yang sekarang juga nggak usah pakai tren-tren dan itu lagi kalau buat gue. Kalau tadi gue balik lagi ke VUCA tadi ya. Sini VUCA mulu di bawah nih. Lu istilah volatile itu kan artinya bahasa Indonesianya apa ya? Volatile naik turun ya. Iya. Caranya lo tahu gimana? Ini salah satu aja ya. Maksud gue juga nggak sok-sokan mengguru ya atau gimana nih. Pasti di luar sana banyak orang yang lebih canggih lah ya. Gak tau juga. Cuman jeleknya ini jadi ngatain orang ini. Gue bukan ngatain bahkan. Enggak, kekurangan kita sebagai manusia Indonesia gitu ya. Kita tuh cuman ngecap doang masalah data. Big data kita tuh rata-rata bias semua. Lu bilang lu punya big data, lu ngambil dari mana? Facebook Insight itu lagi kan. Terus kayak apa? Ya gue juga sebagai pelaku dan sebagai ini ya, gue juga tahu kalau misalnya kita cuma ngandelin yang selama ini itu aja,
lu nggak pernah bisa bergerak ngelewatin volatile di era volatile, sangat-sangat era volatile ini gitu. Lu mesti bener-bener banyak banget baca data-data. Dan lu mesti tahu Indonesia itu ketinggalan zamannya 1-2 tahun dari tren global. Jadi sebenarnya kalau lu udah lihat global di tren global gimana, lu tinggal kayak bisa adaptasi dari sini gitu. Kalau lu mau gampang. Tapi tetap aja lu mesti butuh data sih buat gue. Itu satu. Di era uncertainty ini lu mesti udah jelas eranya uncertain gitu. Masih berani-berani eksperimen gitu. Iya sih. Nyiptain tren bukan ngikutin. Iya, jangan mentang sorry nih balik lagi ke tadi ya yang kayak gagah-gagahan ya brand-brand untuk kayak tapi nggak marketing audience intention. Ya lu pede aja. Tapi gue lihat orang-orang kayak di YouTube tuh ya, gue sangat-sangat di era pandemi ini gue sangat sering nonton yang namanya podcast. Podcast yang dari awalnya Spotify udah habis nih. Terus kan kerjaan gue cuma zoom tidur, makan minum zoom tidur gitu kan. Akhirnya gue nonton YouTube ya terus akhirnya gue ngeliat banyak orang yang kayak berani lewat. Dulu kan ada satu golden rules nya di YouTube adalah lu jangan lebih dari 10 menit, jangan lebih dari 20 menit gitu. Atau sekarang lu mesti di atas 10 menit, di atas 11 menit gitu. Tapi itu yang pertama bikin kayak lu tau kan yang kayak nih mobil gitu-gitu, itu kan bisa sejam 2 jam 3 jam gitu loh. Jimmy ya. Dan itu udah ngelewatin batasnya. Tadi lu lihat si Soleh Solihun. Ya maksudnya dia udah aja ketemu orang gitu si pakai kamera doang kan. Dia nggak capek gitu megangin Iya, megangin. Dan orang mau nonton mau kagak. Iya. Bodoh amat. Maksud gue kita perlu perbanyak orang manusia-manusia kayak gitu. Ketimbang manusia-manusia yang kayak ini keprank jadi gembel gitu kan. Esok-esok semua jadi gembel gitu. Maksud gue akan selalu ada market baru yang lu create ketika lu eksperimen. Iya. Benar. Coba lu let's say lu nggak berani podcast lu di atas 1 jam 2 jam saya mau dengerin. Ya udah cuek aja. Iya kan? Iya sih. Karena kalau pakai lu ngomongin data, audiens sekarang ada semua di rumah. Iya. Nggak kemana-mana. Di rumah aja. Tinggal kita nangkepin aja. Ya tinggal dia mau nonton apa enggak. Lempar jaringnya. Lempar jaringnya. Emang clickbait. Bisa. Serah lo. Maksudnya lu mau gimana pun itu, tapi lu mesti eksperimen. Itu kalau sekarang ya tadi gue bilang tadi buka volatile dengan cara lu baca data. Uncertainty tadi ya lu eksperimen. Kalau complexity wah, gue nggak tahu tuh, kompleks udah bingung tuh. Ya kompleks. Kompleks. Kita punya masalah yang rumit sekali. Ya poinnya tadi sih, tadi kalau dirangkum-rangkum tuh bakal jadi namanya tadi agility tadi, agile marketing itu. Tapi lu mesti punya data, dan lu kalau punya data, lu pasti akan berani eksperimen. Iya. Dan lu harus berani bilang sama klien. Nah itu tahap yang paling susah. Iya. Dan harus pintar ngolah datanya juga. Iya. Ini kita analisa begini. Pas begitu jalan tak, ya kan? Nah itu dia tuh. Loh, tapi itu kan kudos banget buat teman-teman yang bisa berani kayak gue bilang tadi kayak di era uncertainty ini. Kayak let's say di 2019 sudah banyak yang coba kayak gitu. Kayak 2018 bahkan ketika ada iklan Ramayana yang yang keluar dari Magicom. Iya, Magicom. itu kan udah keluar jalur banget. Itu borderline lo udah dari ini terus Ramayana, ternyata bisa ngangkat Ramayana. Orang jadi inget Ramayana kan. Terus yang kemarin si Head and Shoulder-nya Jota Slim. Head and Shoulder tuh gak pernah bikin iklan kayak gitu ya. Seumur-umur. Iklannya kan Cristiano Ronaldo. Iya. Dan Jota Slim tuh sosok yang emang cool gitu kan, yang emang dibikin. Iya. Bikin kayak gitu. Lu baca data, lu lihat tren global, lu eksperimen. Oke. Buat gue sih itu penting banget. Jangan sekedar gagah-gagahan doang, jangan lihat kayak teman-teman kita lagi bikin prank apa, lu ikutan. Kayak gini nih, lu teman-teman pada bikin podcast, gue udah bikin podcast dari 2014. Sorry. Ya kita baru buat. Lu tuh ikut-ikutan tren juga nih, gagah-gagahan. Enggak sih. Iya sih. Iya. Ya, cari kesibukan. Tapi gue paling suka kayak gitu. Iya. Ya, siapa tahu dapat monetize ya kan. Enggak gitu. Enggak. Yang ini gak bakal monetize, soalnya bakal gue ngomong kasar semua. Sini ujung-ujung gue bakal ngomong kasar. Eksplisit terus ya. Ya, yang paling penting kan kita bisa berbagi ilmu lah man lah. Iya. Itu aja. Gimiknya kan itu. Ya gimiknya itu. Ya bonusnya mah ya. Enggak, aduh. Enggak. Ya itulah ya. Lo gak apa-apa kalau bisa monetize kenapa? Benar. Cuma jangan terpaku di situ lah. Kok kita jadi ngobrolin monetize? Iya. Ya gimana jadi ke depannya nih? Pre-talks ini gimana ke depannya? Ke depannya tetap Apa nih tadi? Mau gagah-gagahan juga? Gagah.
Kita mau pamer aja. Bingung gitu. Kita mau pamer aja bahwa kita punya podcast. Ya gimmicknya ya itu ibaratnya kita sharing apa terkait makanya kita ngundang lu juga nih. Padahal mah lu yang ngundang ini ya. Nggak tahu gue. Gimana sih sebenarnya keadaannya? Tahu Dika juga datangnya telat. Iya. Gue sebagai nafsu merasa tidak dihargai gue. Ya, kita sama-sama belajar lah balik lagi sama balik lagi. gimmick ya. Iya makanya dibikin ini aja, ini eksperimen aja. Kalau gue saranin lu jangan putus-putus, udah hajar aja 3 jam. Yang konsisten juga tuh friend. Iya. Iya benar. Sebenarnya kalau nggak putus-putus itu memudahkan kita editing. Iya. Oh iya, sana. Pak dengerinnya Pak. Diulang lagi. Biarin aja, lu biarkan aja. Ini kan inbound sebenarnya. Iya. Prinsip inbound yang kayak lo omongan di episode 1 tuh. Iya. Cuman kayak pas lu ngomong, gue lagi asik-asik nih, berarti lagi mau orgasme kan. Berhenti. Iya. Kampret. Terus ada ini self kritik lah ya. Iya. Ada meme-meme yang nggak penting gitu loh. Itu masih di tangan dia. Iya. Bapak banget. Gue cuma takut satu doang pas lagi gue ngomong di sebelahnya ada meme gitu. Gak ada ya lu janji ya. Gak ada. Jangan lah. Iya kayak udah bertiga ngobrol. Ngalir aja. Kalau diem ya diem aja. Iya sih. Kan juga tuh kayak tongkrongan gitu loh. Kalau bingung aja udah gitu. Iya kalau bingung aja. Ini nanti nih jangan dikat tuh lu bingung tuh. Iya. Selain lucu juga. Biar orang tahu tuh lu bingung gimana. Oh dia nggak mau kelihatan bingung anaknya. Santai aja. Tapi kan edisi kemarin kan dia sampai kita ngomongin rambutnya. Sampai kelihatan pusing juga dia. Iya. Santai aja. Ya kalau sama gue juga jangan ngobrol digital doang gitu. Gue tuh lebih dari digital. Ya tapi kan mohon maaf kita kan membahasnya digital nih. Oh. Iya. Tapi nanti di segmen lain kita bikin lagi. Iya. Ngomongin orang ya. Gibah orang. Bisa, iya. Itu panjang seru tuh gibahin orang. Iya laku sih. Gue tiba takut audionya tuh kebanyakan suara gue gini-gini nih. Iya, malu begini-gini tadi. Iya, sorry ya. Nggak apa-apa. Kebiasaan tuh. Ngobrol apa lagi? Ngobrolin apa? Oke, jadi kita langsung ke kesimpulan aja. Apa nih kesimpulannya, Dok? Sebenarnya apa ya? Banyak banget tadi tuh. Kesimpulannya kalau dari gue sih ya si webinar ini kalau buat kayak teman-teman sekalian kayak buat mungkin brand itu KPI yang harus lo fokusin itu adalah di retentionnya gitu. Jadi lo harus yang jadi KPI-nya itu bukan bagus-bagusan kayak IG live yang banyak orang ngedesain frame-nya apa. Kalau itu nggak penting, maksudnya nggak ngaruh buat audiensnya berapa banyak yang nonton, ya buat apa gitu. Iya. Ternyata banyak kan lebih. Kalau lo tapping doang, bukan live, Iya. ya kan? Itu sih kalau dari gue. Kalau dari lo? Kalau dari gue ya mungkin kalau untuk virtual event gitu lebih di packaging lebih ekstranya di message yang ingin disampaikan aja sih. Ya mungkin kalau misalkan mau ngasih experience bisa, tapi ya itu difikirkan lagi cocok nggak sama brand kalian. Yep, benar. Gitu. Karena kalau misalkan keberatan juga audiens itu juga pasti kuota internet juga lumayan kan nyedotnya kan. Itu permasalahannya pasti di situ. Gitu. Jadi dibikin yang pack yang simple, yang penting message-nya sampai. Iya. Dan yang penting interaksinya sih dapet. Gitu. Sama kalau misalkan tadi soal buka yang ketidakpastian kita gitu kan. Nah itu ya memang digital ini balik lagi kayak yang udah pernah kita omongin, semua tuh eksperimen. Gitu. Jadi kalian punya data, kalian baca tren, ya kalian eksperimen aja. Yep. Gitu. Kalau misalkan ya A/B test lah, ada yang gagal, ada yang berhasil gitu. Gitu sih. Jadi lo ada tambahan nggak, Min? Enggak, gue subscribe. Subscribe aja ya? Iya. Oke. So buat kalian yang nonton di YouTube, kita mau ngingetin lagi, thank you juga nih. Awalnya thank you dulu harusnya ya. Thank you juga, thank you udah dengerin kita, udah nonton kita yang di YouTube. Dan kita juga ingetin lagi ada selain di YouTube ada di mana? Kita ada di Google Podcast, Anchor, Spotify, sama Apple Podcast ya. Pak iTunes sih. Bukan kalau udah di Anchor ada di mana-mana ya semua ya. Iya pokoknya kita sebarin aja di mana-mana deh. Ada yang dengerin? Iya. Ada lah. Ada. Kasih tahu dong mana ada yang di US, ada di iya. Singapura, ya kan nggak tahu tuh bahasanya ngerti nggak? Oke, jadi sekian edisi Free Talks edisi kelima. Iya. Kita di sini kita thank you dulu nih. Ini Emir Premier loh. Oh iya, ini perdana. Iya, tapi kalau lu upload lebih lama lagi ada nggak jadi premier. Tapi nggak apa-apa. Uploadnya nggak usah lah. Iya lah. Mesti di-upload udah panas juga jadi udahlah sampai sini dulu edisi 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, have a good day.